Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Om Swastiastu. Salam. Assalamualaikum, nama budaya, salam sejahtera untuk kita semuanya. Oke teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Pasti sudah sehat, sudah kaya raya, sudah sakti, dan sudah bahagia. Jangan lupa selalu kata-katakan, mindsetkan, batinkan, sudah sehat, sudah kaya raya, sudah sakti, sudah bahagia. Karena al-kalamu nisu doa, kata-kata adalah separuhnya doa, gitu ya teman-teman. Oke teman-teman, yang perlu kita pahami adalah bahwa kita sebenarnya ini adalah makhluk spiritual, ya. Bukti bahwa kita ini sebenarnya makhluk spiritual itu apa? Buktinya adalah kita punya ruh, ya. Spiritual itu ranah gaib, ya, tidak bisa diraba dengan apa namanya indera, gitu ya. Ada ruh, ada sukma, ada jiwa, dan ada yang lain gitu ya. Itu bukti bahwa ternyata kita adalah makhluk spiritual, gitu ya. Bahkan raga kita pun sebenarnya juga spiritual. Karena apa? Raga kita itu tersusun dari molekul-molekul, gitu kan. Molekul-molekul atau partikel yang bertemu tersusun menjadi sebuah sel menjadi sebuah apa namanya membentuk menjadi materi seperti ini. Itu kalau teman-teman pernah membaca buku Becoming Supernatural, di situ dijelaskan ya teman-teman. Nah, kita kembali kepada spiritual ya teman-teman. Banyak sekali orang di luar sana itu, gitu ya. Orang di luar sana banyak sekali orang yang terjebak pada yang namanya kekayaan, terjebak pada kelimpahan atau kaya. Jadi di sini akhirnya menjadi sebuah nafsu, menjadi sebuah keinginan, dan menjadi sebuah keharusan. Ya, ketika di sini menjadi sebuah nafsu, kepengin kaya, keinginan sebuah kaya. Padahal teman-teman kalau pernah membaca buku Power and Force, keinginan itu energinya sangat rendah, gitu ya, hanya 125 Hz. Padahal untuk menjadi kita didatangi oleh kelimpahan uang, kekayaan, itu minimal kita dalam keadaan energi 200 Hz, gitu ya. Tetapi keinginan di situ 125 Hz, gitu, masih jauh, gitu ya. Nah, ketika kekayaan adalah menjadi sebuah gaya hidup, gitu ya. Ketika kekayaan menjadi sebuah keharusan, di sini teman-teman juga akan terjebak pada keadaan dalam keadaan gelombang beta, gelombang di mana tidak tenang. Kenapa hidup tidak tenang? Karena saudara ada yang punya A, B, E, C, tetangga yang punya A, B, E, dan C, dan teman punya A, B, E, dan C. Ketika kita tidak mempunyai seperti apa yang diinginkan diri kita, dan itu dipunyai oleh teman-teman, di situ teman-teman hidupnya tidak tenang, dan akhirnya terpacu menjadi sebuah keharusan. Ya, betul enggak? Nah, di sini teman-teman yang harus dipahami, gitu ya. Kita harus kembali kepada sisi spiritualitas kita, bahwa kita harus kembali kepada sejatining diri kita, atau kesejatian diri kita, bahwa kita ini adalah sejatinya, gitu ya. Jati diri kita itu adalah manusia spiritual, sehingga kita harus berspiritual. Karena apa? Tak kasih tahu teman-teman, bahwa kekayaan, kelimpahan, kemakmuran, kesejahteraan, bahkan kekayaan itu adalah efek dari kita mau berspiritual. Efek dari kita berspiritual. Di situ kita akan mendapatkan yang namanya kekayaan. Karena ketika kita sudah berspiritual, kita sudah hidup menjadi seorang avatar. Ketika kita sudah hidup menjadi insan kamil, kita akan mengemban tugas, yaitu tugas memayu hayuning masyarakat dan memayu hayuning bawono. Ketika semesta memberikan kita sebuah tugas, pasti semesta pun memberikan bekalnya. Bekal itu adalah kekayaan. Kalau ada orang bilang bahwa spiritual harus jauh dengan kekayaan, berarti orang itu tidak paham dengan spiritual. Kalau ada orang yang selalu membicarakan spiritual, tetapi hidupnya masih pas-pasan, belum kaya, bahkan mohon maaf, gitu ya, serba menderita, berarti dia tidak berspiritual. Karena efek dari spiritual itu adalah kita kaya. Kenapa kok kita bisa menjadi kaya? Karena kita mengemban tugas dari semesta, yaitu memayu hayuning masyarakat dan memayu hayuning bawono.
Kenapa kita bisa mempunyai dua tugas ini? Karena kita sudah memayuhayuning diri dan memayuhayuning keluarga ketika kita mulai mempelajari spiritual. Dan mempelajari spiritual itu kita tidak hanya sebatas tentang kelimpahan saja. Kalau kita mempelajari tentang kelimpahan, kita mau menyadari tentang kesadaran, kita mempelajari tentang menyadari, di situ belum berspiritual. Itu hanya sebatas olah rasa. Di situ hanya sebatas olahraga. Spiritual kita harus mempelajari raga kita. Kita harus mempelajari ruh kita. Kita harus mempelajari sukma kita. Kita harus mempelajari jiwa kita. Kita harus mempelajari replika-replika dari diri kita. Ada sedulur papat limo pancer, ada pecah rogo, ada pecah sukmo, ada pecah jiwa, dan lain-lain. Dan kita harus mempelajari seluk-beluk semesta semuanya. Disitulah yang namanya spiritual. Karena tujuan hidup itu adalah hidup sendiri, hidup itu sendiri, makanya kita harus mempelajari spiritual. Nah, spiritual itu adalah sebuah ilmu yang akan membawa kita menuju manusia insan kamil dan menuju manusia avatar. Avatar itu apa? Avatar adalah manusia pengendali, bukan kita dikendalikan. Dan kebanyakan teman-teman di luar sana hidupnya dikendalikan oleh keadaan, hidupnya dikendalikan oleh nasib, hidupnya dikendalikan oleh takdir. Dan bagaimana kita justru kita mengendalikan takdir kita mengendalikan nasib kita mengendalikan keadaan kita. Ketika kita mampu berspiritual, ketika kita berhasil berspiritual, disitulah kita akan menjadi insan kamil, disitulah kita akan menjadi manusia avatar, dan kita akan mendapatkan efek dari spiritual itu apa? Yaitu kaya raya. Jadi kaya raya itu bukan sebuah keharusan, kaya raya itu bukan sebuah nafsu, kaya raya itu atau kaya itu bukan sebuah keinginan. Makanya teman-teman jangan pernah terjebak dengan apa? Dengan kekayaan. Karena kekayaan ketika teman-teman terjebak, di situ akan membawa kepada kehidupan yang asor, kata Gus Dur. Jadi asor gitu ya. Asor itu kita berada di bawah, tetapi makom derajat kita tidak tinggi. Makanya sangat perlu sekali teman-teman, kita harus benar-benar mulai detik ini, saat ini, sekarang juga kita harus belajar spiritual. Dan spiritual, carilah guru yang tepat, ya kan, metode yang tepat dan sistem yang tepat. Begitu teman-teman. Oke, teman-teman, itu yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa teman-teman like gitu ya. Jika video ini sangat-sangat menjadikan inspirasi teman-teman untuk hijrah dari hidup yang awam, hidup yang biasa menuju ke kehidupan spiritual. Dari yang hidup yang agamis menuju yang spiritual. Karena agamis kalau teman-teman tetap berada dalam ranah syariat, tidak pernah naik kepada torekot, hakikat, dan marifat, teman-teman berarti tidak pernah berspiritual. Jangan lupa like teman-teman dan komen. Ya, komennya teman-teman akan membawa kita akan semakin semangat, dan jangan lupa share dan subscribe yang belum subscribe, begitu ya. Jadi jangan lupa like, komen, share, dan subscribe jika video ini benar-benar sangat bermanfaat. Dan kita yuk mulai mendedikasikan diri kita, mengkomitmen diri kita untuk berspiritual. Jadi tidak hanya sekedar kita mempelajari sebuah metode-metode dengan tujuan kelimpahan, kekayaan, kemakmuran, dan kesejahteraan. Kekayaan, kelimpahan, kemakmuran, kesejahteraan itu hanya fasilitas, itu hanya efek ketika kita mampu berspiritual. Ketika kita mampu berspiritual, kekayaan, kemakmuran, kesejahteraan, kelimpahan tidak bersifat sementara, melainkan bersifat permanen. Dan temukan guru yang tepat, guru-guru yang selalu memberikan ilmu-ilmu tentang laku dan tirakat, tidak hanya sebuah metode, tetapi membawa ilmu-ilmu leluhur-leluhur Nusantara, leluhur-leluhur dunia untuk kehidupan yang lebih baik seperti itu ya teman-teman.
Kembali lagi, jika tidak sepakat, kita tidak perlu saling menjelekan, dan jangan lupa saya ulangi lagi, like, comment, share, dan subscribe ya teman-teman yang belum subscribe. Dan ini jika bermanfaat silahkan di-share sebanyak-banyaknya. Oke teman-teman, saya akhirul kalam. Jika ada salah dari saya mohon dimaafkan, kebenaran hak milik Tuhan SWT. Saya akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Om Santi, Santi, Santi Om. Salam, Assalamualaikum, Namo Buddhaya. Salam sejahtera untuk kita semua.